What's up boys? Nah, hari ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang akan kita review hari ini adalah sebuah laptop yang cukup menarik nih. Karena ini merupakan laptop pertama yang sudah menggunakan RTX 3000 series, tepatnya 3060 di sini, yang sudah available di market Indonesia sekarang. Jadi bisa langsung kalian beli. Ini adalah si MSI GF65 Tin nih boys. Dimana untuk jeroannya, untuk prosesor dia pakai Intel i5 10200H. Udah gitu grafis katanya seperti tadi saya bilang, RTX 3060, RAM sebesar 16GB dan SSD sebesar 512GB. Dari speknya kelihatannya udah bener-bener sebuah budget gaming laptop nih. Nah udah gitu sebelum kita bahas lebih lanjut soal performance-nya, udah pasti kita mau ngomongin soal form factor-nya dulu nih. Pertama-tama mari kita bahas soal front cover depannya. Sebenarnya ini bisa dibilang sama persis seperti GF65 sebelumnya yang udah pernah kita review juga. Jadi di sini di bagian depannya bener-bener warnanya didominasi warna hitam. Dia udah hitam matte seperti ini dan ada logo MSI Dragon-nya yang dimana logonya bener-bener cuma tempelan sablon biasa aja. Jadi nggak nongol, nggak gimana-gimana lagi, lebih low-key, lebih stealthy look. Udah gitu kita masuk ke bagian dalamnya dimana semuanya juga masih sama warnanya, didominasi warna hitam semua. Sedikit warna merah untuk list samping dari si key dari keyboard-keyboardnya ini, dimana dia ada backlight juga yang udah warna merah juga di sini. Nah, udah gitu untuk keyboardnya di sini menurut kita masih cukup enak karena dia feel keyboardnya sendiri udah cukup tactile. Jadi kalau misalnya kita pakai ini udah berasa lumayan ada springy-springy-nya, biarpun memang travel distance-nya berasanya agak sedikit pendek, cuman nggak masalah karena masih cukup tactile. Udah gitu untuk placement-nya segala macam semuanya nggak ada masalah, terutama di sini Aero Key juga dia masih full size, jadi dipakai gaming masih cukup enak. Udah gitu kita masuk ke touchpad-nya, di mana di sini menurut gua touchpad-nya ini adalah sebuah letdown atau poin minus. Karena di sini touchpad-nya masih berasa sangat murahan. Di sini jadi navigasinya sebenarnya masih agak kurang. Udah gitu dia berasa rada ngawang-ngawang. Kalau kita pencet dikit-dikit tuh dia masih bisa turun-turun sendiri. Klik kiri dan klik kanannya juga masih berasa sangat mendem. Jadi kalau misalnya kita pakai di sini touchpad-nya berasa ya itu murahan. Lebih baik ya udahlah langsung pakai mouse aja. Udah gitu untuk speakernya yang terletak di bagian bawah di sini kiri dan kanan. Di sini speakernya bisa dibilang untuk standar laptop gaming zaman sekarang yang bisa dibilang nggak terlalu tipis juga sebenarnya udah cukup oke. Jadi tadi kita coba buat dengerin lagu, coba buat nonton film, di situ bassnya udah sedikit ada berasa. Udah gitu udah cukup clear juga, hanya saja memang dari segi surround sound-nya tadi pas kita coba main game agak sedikit kurang. Jadi kalau misalnya kita mau mendetect katakan lagi main FPS, mau detect footstep itu masih agak-agak blurry surround-nya di sini. Kita masuk ke displaynya sekarang, di mana displaynya di sini sudah menggunakan display IPS panel 144 Hz 15 inch pastinya, dan di sini displaynya bisa dibilang sekali lagi untuk laptop gaming 144 Hz zaman sekarang sudah display standar. Tidak ada yang bisa dibilang standar display ini, dibilang terang banget juga enggak, cuma at least dipakai main game udah cukup nyaman. Nah, untuk bezelnya di sini di bagian kiri dan kanan sih udah cukup tipis, cuman di bagian atas dan bawah ini masih tergolong lumayan tebal. Di mana di sini masih dilengkapi juga dengan adanya webcam di bagian tengah, jadi untuk Zoom dan Skype juga masih ada webcam yang nggak usah dikhawatirkan. Untuk build quality-nya, si GF65 ini menurut kita masih bisa banyak yang diimprove lagi. Karena di sini di bagian bodinya aja, kalau kita tekan-tekan begini masih terdengar suaranya, beberapa titik kopong masih berasa. Kita angkat dengan satu tangan, dia masih sedikit ada bending. Dan di bagian displaynya juga, kalau kita goyang-goyang begini masih gampang digoyang. Jadi kalau menurut saya, saran saya dibuka laptop ini dari tengah. Karena memang tengah juga dia ada raised lid-nya seperti ini. Jadi jangan dibuka dari samping, takutnya dia gampang miring nanti displaynya. Dan untuk port-portnya di bagian kiri di sini dia ada power jack dan 1 kali HDMI port. Di bagian kanan di sini cukup rame, dia ada 1 kali Kensington lock, ada LAN port, ada 2 kali USB Type-C, ada 2 kali USB Type-A yang udah 3.2 juga, dan ada 1 kali audio combo jack. Yang missing di sini adalah memory card reader, di mana menurut kita itu sangat membantu, tapi sayangnya di sini masih belum ada. Dan untuk battery life-nya, si GF65 ini punya baterai sebesar 52,4 Wh, yang dimana kita udah ngetes, itu kita bisa dapat di sekitar 4-5 jaman, di mana itu pemakaian normal, ringan, seperti browsing-browsing biasa, dan buka Microsoft Office. Cuman yang memang battery life di laptop gaming nggak terlalu penting nih. Yang penting adalah performanya di sini. Dimana sekarang makanya kita mau masuk ke benchmarking dan juga gaming testnya nih boys. Aplikasi pertama kita menggunakan Cinebench R15 dan untuk CPU-nya kita dapat di 873 GB. Lalu untuk Cinebench R20 untuk CPU-nya kita dapat di 2073 poin.
Lalu untuk mengetes SSD yang dipakai di MSI GF65 ini, kita menggunakan Crystal Disk Mark 7 dan untuk sequential 1, read-nya ada di 2231 MB per second dan write-nya ada di 1134 MB per second. Aplikasi selanjutnya kita menggunakan 3D Mark dan untuk tes di X11-nya kita menggunakan Firestrike. Skornya ada di 15.246. Lalu untuk Firestrike Extreme ada di 8.131. Lalu untuk tes di X12-nya kita menggunakan Time Spy dan di sini skornya ada di 6.742. Lalu untuk Pot Royal kita dapat skornya di 4.303. Dan untuk perbedaan DLSS on dan off-nya, pas off ini ada di 20,06 fps dan waktu on DLSS-nya ada di 50,23 fps, kenaikan yang sangat signifikan. Nah, sekarang kita masuk ke gaming testnya, di mana game pertama yang kita tes di sini adalah game AAA yaitu Red Dead Redemption 2. Dan di sini kita menggunakan settingan rata kanan semuanya. Di benchmarkingnya kita dapat average FPS-nya ada di 28,7 FPS. Lalu untuk game kedua di sini kita ngetes di Cyberpunk 2077 dengan dua settingan preset. Preset pertama yaitu Ultra, yang kedua Ultra dengan Ray Tracing, dan dengan yang Ultra doang kita dapat FPS-nya itu ada di sekitar 40-50 FPS. Sedangkan untuk yang Ultra plus Ray Tracing-nya di sini kita dapat FPS-nya di sekitar 35-an. Lalu game terakhir kita ngetes lagi pakai Valorant, di sini dengan settingan semuanya rata kanan, kita dapat FPS-nya di sekitar 180-an FPS. Ya boys, jadi menurut kita kalau misalnya kita ngomongin sekali lagi soal gaming performance dari si MSI GF65 ini udah memenuhi ekspektasi kita. Dimana tadi kita ngetes sama sekali nggak ada yang namanya thermal throttling sekalipun. Disclaimer, cuman kita ngetes si MSI GF65 ini di ruangan ber-AC yang temperaturnya di sekitar 25 derajat Celcius. Nah, jadi kalau misalkan kalian menggunakan laptop ini katakan ntar di outdoor ataupun di ruangan yang nggak ber-AC, pastinya kalian bakal mendapatkan hasil ataupun FPS gaming yang lebih rendah dari yang kita dapatkan. Cuman sekali lagi kita ngomongin soal laptop ini yang harganya. Nah, harganya ini ada di 17 juta. Dimana 17 juta kita udah mendapatkan RTX 3060 dan memang performanya ini benar-benar tidak mengecewakan, bahkan bisa dibilang melebihi ekspektasi kita. Kalau misalnya kita tarik ke beberapa tahun yang lalu, untuk mendapatkan sebuah gaming laptop di bawah 20 juta yang bisa main game AAA dengan FPS yang udah cukup playable, settingannya udah bisa dibilang rata kanan, itu hampir nggak mungkin, bahkan bisa dibilang sangat tidak mungkin. Dimana dulu-dulu itu kalau laptop gaming di bawah 20 juta paling ya game AAA bisa ya lari di medium, FPS-nya juga nggak nyampe 60, dimana di sini di rata kanan aja FPS-nya bisa di sekitar 50 sampai yang 40 sampai 50-an lah, dimana menurut kita udah cukup playable di situ. Nah, jadi menurut kita di sini RTX 3060 yang udah masuk ke mobile, masuk ke laptop ini sudah sangat menarik, terutama di GF65 ini dari segi performance-nya. Nah, kalau misalkan emang kalian lagi nyari sebuah laptop yang bener-bener gaming centric, waktu kalian kebanyakan ya main game di laptop ini adalah laptop yang sangat kita rekomendasikan untuk dibeli sekarang ini. Nah, cuman sekali lagi karena memang ini adalah laptop pertama yang menggunakan RTX 3060 yang kita tes, kita juga masih antusias nih untuk melihat gimana sih brand-brand lain tekniknya mereka di laptop yang lininya sama dengan ini, yang pakai RTX 3060 pastinya. Nah, di situ gimana performance-nya kita masih mau lihat lagi. Cuman untuk sekarang kalau misalkan emang kalian lagi nyari nih laptop gaming budget yang udah bisa main game AAA, rata kanan juga bisa, nah MSI GF65 ini bisa menjadi sebuah pilihan yang sangat-sangat bagus sekali. Harga 17 juta, game AAA udah bisa dilibas kapan lagi, baru sekarang ini doang bisanya menggunakan RTX 3060 pastinya. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat si MSI GF65 Tin ini yang udah pakai RTX 3060. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si MSI GF65 Tin ini. Oke boys, gue Bola, signing out.